pick it up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, through our shadow to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
Sobat Kampus, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, terus semangat, dan juga selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, welcome back di Cerita KKN Kebangsaan. Di sini gue Amoy yang bakal nemenin Sobat Kampus untuk ngobrol-ngobrol santai terkait KKN Kebangsaan nih. Di program Public Zone di segmen Mata Kata. Nah, segmen ini sangat menarik untuk mahasiswa, terutama yang tertarik untuk mengeksplor diri dan mencari pengalaman di luar kampus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan panggilkan bintang tamu kita hari ini yang sangat amat inspiratif dan juga keren nih Sobat Kampus. Berikan tepuk tangan kepada bintang tamu kita hari ini. Kelihatan dari penampilannya yang sangat membahana dan juga ceria banget ya hari ini. Hostnya apa kabar nih? Alhamdulillah nih, aku juga baik ya Kak ya. Gimana Kak Dowi, udah siap untuk berbagi cerita kepada Sobat Kampus belum di sini? Sangat siap untuk berbagi cerita. Oke, mantap banget. Sebelum kita masuk nih ke cerita KKN, boleh dong Kakak kenalan dikit dan juga kasih tahu ke Sobat Kampus kesibukan hari ini tuh, kesibukan saat ini tuh apa aja, dan pokoknya kenalin deh segimana. Oke, halo Sobat Kampus, perkenalkan aku Ahmad Bayodowi. Orang-orang biasanya manggil aku Dowi. Saat ini aku aktif sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7 angkatan 2021 Divisi Untirta. Selain itu aku juga aktif magang di Humas Untirta, sisanya lagi skripsian aja sih. Waduh, sibuk banget ya Kak ya. Banyak banget emang kegiatannya, kalau orang sibuk tuh auranya juga beda loh Kak. Oke, aku denger-denger nih Kakak kan ikut KKN Kebangsaan ya. Itu tuh pertama kali denger tentang KKN Kebangsaan, apa sih yang membuat Kakak, wah gue harus daftar ini nih gitu. Apa motivasi Kakak buat daftar? Oke, pertama kali dengar atau tahu tentang KKN Kebangsaan itu pas aku semester 1. Waktu itu saat-saat maba, Himakom tuh, teman-teman yang Ikom pasti tahu ya, Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, itu upload di Instagramnya, ada cutting aku namanya Kak Sofyan, itu lolos sebagai peserta KKN Kebangsaan. Nah itu awal banget aku tahu, oh ada yang namanya KKN Kebangsaan. Nah dari situ aku searching di Google, tanya-tanya ke beliau juga, dan ternyata memang KKN Kebangsaan itu adalah KKN yang memang diselenggarakan di luar di luar kampus kita gitu. Istilahnya menyatukan seluruh mahasiswa seluruh Indonesia yang memang tertarik untuk mengabdikan diri kepada masyarakat yang memang sudah ditentukan oleh Kemdikbud Ristek untuk lokasinya. Seperti itu, emang bener-bener udah banyak informasi-informasi dari lingkungan Kakak sendiri ya. Oke, nah dari adanya informasi tersebut tentu Kakak harus ada persiapan dong untuk mengikuti program tersebut. Apa aja sih persiapan yang Kakak lakuin dan juga prosesnya bikin agak deg-degan gitu nggak? Wah, untuk prosesnya ini lumayan panjang karena aku tahunya kan dari maba. Jadi dari situ aku gali informasi sebanyak mungkin termasuk ke cutting-cutting yang memang lolos. Nah alhamdulillahnya dari tahun 2022, tahun 2023 yang lolos menjadi delegasi KKN Kebangsaan dari FISIP itu tuh selalu dari Prodi Ikom, dari Ilmu Komunikasi. Nah dari situ aku berambisi di tahun 2023 beneran berambisi, tahun depan harus Ikom lagi, yaitu aku gitu. Nah untuk persiapannya kurang lebih seperti KKN reguler pada umumnya, kita ada banyak berkas yang harus kita siapkan dari CV, portofolio, terus ada surat keterangan surat keterangan sehat, terus ada juga izin dari orang tua dan sebagainya. Nah, berkas-berkas itu tuh banyak banget dan nanti akan diarahkan oleh tim LPPM Untirta sebagai penanggung jawab KKN Kebangsaan. Nah, sisanya aku fokus di upgrade diri karena yang mostly yang lolos itu adalah orang-orang yang memang mengikuti organisasi, punya pengalaman di bidang pengabdian ke masyarakat dan sebagainya. Dari situ
Itu kurang lebihnya persiapan. Ternyata prosesnya lumayan banyak dan juga ada berbagai hal yang harus dipersiapkan. Tadi Kak Dowi sendiri bilang ada KKN reguler. Nah kalau dari, aku penasaran nih ya, kalau KKN reguler sama KKN kebangsaan itu bedanya apa Kak Dowi? Oke, bedanya tuh sebenarnya simpel. Kalau KKN reguler itu KKN tematik yang memang setiap tahun diadakan oleh Untirta, tepatnya dinaungi atau di bawah naungan LPPM Untirta. Teman-teman juga bisa cek di IG-nya lppm.untirta. Nah, untuk KKM reguler itu selalu dilaksanakan di Banten, karena kan Untirta adanya di Provinsi Banten. Misal kita disebarluaskan ke Pandeglang, ke Lebak, Cilegon, Kabupaten Serang, dan sebagainya. Nah, untuk KKN kebangsaan ini ditanggung jawab atau di bawah naungan langsung oleh Kemendikbudristek. Kalau sekarang Kemdikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, untuk lokasinya KKN kebangsaan itu setiap tahunnya beda-beda. Nah, untuk yang aku tahu dari kakak tingkat aku 2022 itu di Kalimantan Tengah, kalau nggak salah, maaf kalau salah. Terus 2023 di Kalimantan Barat. Nah, untuk 2024 pas angkatan aku di Maluku. Di Maluku. Kak Dowi berarti kebagiannya di Maluku nih ya? Ya, aku dapat di Kan Maluku. itu lumayan jauh ya Kak Dowi Sangat ya? jauh. Waktu pertama kali datang ke lokasi, first impression-nya tuh di sana tuh kayak gimana sih Kak? Waduh, ini aku bingung ngejawabnya kayak gimana. Tapi hal pertama yang aku sadari ketika menginjakan kaki di Maluku, ternyata langit tuh indah. Langit tuh bener-bener biru, teman-teman. Kenapa? Karena aku kecil di Kabupaten Serang dan lingkungan aku tuh, ya mungkin teman-teman tahu Cikande. Di lingkungan aku tuh bener-bener pabrik semua. Jadi aku nggak pernah seumur hidupku melihat langit sebiru itu selain di Maluku. Jadi alam Maluku tuh ya luar biasa. Teman-teman juga bisa searching di TikTok ya. Dari langit, pantai dan sebagainya itu luar biasa banget. Dan bandara tempat aku turun itu di Bandara Patimura itu tuh dekat sekali dengan pantai. Itu benar-benar satu hal yang memorable lah gitu, kayak kita turun dan kita tuh beneran hampir mau turun di pantai gitu. Tapi kita tetap mendarat di dataran atau di bumi gitu. Nah, sisanya masyarakatnya di sana tuh masyarakatnya kental dengan adat istiadat. Jadi kita disambut dengan tari-tarian khas dari Maluku, tepatnya Kota Ambon, karena aku turunnya di Kota Ambon. Oke, karena di sana itu indah banget, jadi merasa wah keren banget ya di sini gitu. Karena kan di Serang kalau yang kita tahu nih ya sobat kampus, kalau di Serang itu panasnya minta ampun, kayak di Sindang Sari sendiri mataharinya berasa kayak 10 ada di dekat kepala ya Kak ya. Oke, Kak Dowi, untuk KKN kebangsaan itu kan dibagi per tim ya, Iya, ada betul. tim-timnya. Nah, kalau dari tim Kakak sendiri yang Kakak rasain di sana, perasaannya kan beda-beda ya orang-orangnya. Itu gimana cara mengelola timnya dan juga cara kerja di sana tuh seperti apa biar bisa menyatukan perbedaan pendapat yang mereka miliki dan juga pemikiran-pemikiran yang berbeda. Oke, berarti ini lebih ke teamwork dari Iya, kelompok teamworknya KKN-nya gitu ya. Nah, sebetulnya ketika diumumkan sebagai delegasi yang mewakili Untirta untuk KKN kebangsaan, kita udah dapat bocoran bahwa memang kita akan dibagi satu kelompok tuh sekitar 10 sampai 15 orang dan itu nggak akan ketemu dengan teman dari kampus kita. Jadi di Untirta tuh ada 5 orang. Nah, kita tuh nggak akan sekelompok dengan orang yang memang satu kampus atau satu alma mater dengan kita. Nah, dari situ aku pribadi menyiapkan berbagai strategi karena kalau kelompok aku sendiri itu real dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada orang Aceh, ada orang Riau, sampai ada orang Papua, orang Jawa juga ada, orang Timur dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita mulai membangun chemistry. Kita diskusi lewat Zoom. Waktu itu pertama kita diskusi apa aja hal-hal yang memang ingin kita capai dengan perbedaan latar budaya kita, dengan perbedaan intonasi ketika kita berbicara, itu kita sampai sedetail itu untuk membicarakan. Karena tidak bisa dibungkir ya, kalau aku kan dari Sunda gitu. Suara aku tuh akan kalah dengan orang-orang yang dari timur. Iya, Padahal bener. kita sama-sama ngomong biasa aja, kita diskusi, kita rapat biasa aja. Nah, dari situ kita mulai mengerti bahwa memang seluruh perbedaan ini kita harus kemas menjadi satu untuk mencapai goals kelompok kita. Nah, waktu itu kita karena kita dapatnya di pusat kota. Ini nggak tahu sih ya kabar baik atau kabar buruk, karena memang aku expect-nya aku bakal ditempatkan di pelosok Maluku. Ternyata aku dapetnya di kota. Di mana tuh Kak kotanya? Di Kota Ambon. Kota Aku bener-bener Ambon. di ibu kota. Jadi kalau di Serang, aku tuh dapetnya di Serang. Sedangkan teman-teman aku tuh ada yang ke Lebak,
ada yang ke ujung Golon gitu misalkan. Aku tuh bener-bener dapatnya di kota Ambon. Dari situ aku dan teman-teman yang lain mulai riset, mulai nyari tahu kota Ambon tuh potensinya apa dan sebagainya. Nah ternyata puji Tuhannya di kota Ambon memang sudah maju karena ibu kota juga, jadi banyak hal-hal strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat di sana. Dari situ kita fokus ke pendidikan dan implementasi teknologinya karena untuk menunjang atau istilahnya melatih masyarakat agar lebih terbiasa lagi untuk hidup di era digitalisasi. Implementasi yang diberikan oleh kelompok Kak Dowi itu seperti apa? Boleh tolong disampaikan, siapa tahu jadi ini pelajaran untuk sobat kampus yang mendengarkan. Oke, nah untuk KKN Kebangsaan tahun ini itu kita diberi 12 tema program kerja yang memang dibebaskan kepada para kelompoknya untuk memilih berapa tema yang akan diambil sebagai prokernya. Nah kelompok aku tuh milih 8 proker dari 12 proker yang diwajibkan. Jadi sejujurnya kalau diurutkan dari 1 sampai 8 mungkin agak salah-salah dikit kali ya. Apa-apa. Yang paling memorable itu kita ada proker terkait pengolahan limbah sagu menjadi kompos tanam. Nah, di Maluku itu mungkin teman-teman juga ada beberapa yang udah tahu, bukan di Maluku aja sih, di daerah timur sagu tuh istilahnya sama seperti nasi. Teman-teman mungkin tahu sagu. Nah, sagu tuh biasa papeda, mungkin hostnya pernah tahu papeda campur ikan. Iya, cilung. Dicampur kuah ikan kuning. Nah, itu komoditas pangan yang memang jadi unggulan di orang timur khususnya di Maluku tuh adalah sagu. Nah, dari situ masyarakat tuh selalu mengeluh. Ketika mereka panen sagu, terus kemudian dibuat papeda. Nah, ada limbah sagu tuh banyak banget yang memang tidak istilahnya tidak terpakai. Tiba-tiba jadi busuk atau jadi hama atau jadi sampah berserakan dan sebagainya. Dari situ karena kita punya mahasiswa di bagian pendidikan kimia dan ada dari pertanian juga, kita mengelaborasikan si limbah sagu itu menjadi kompos tanam. Dari situ masyarakat menyambut dengan baik karena alhamdulillahnya sampai sekarang kita dapat info dari masyarakat sana, proker kita ini dilanjutkan oleh mereka karena kan ada PKK, kalau teman-teman tahu ada komunitas PKK di setiap desa. Nah itu alhamdulillahnya di situ. Nah terus kita terpukau dengan semangat belajar orang timur. Bisa dibilang orang timur tuh pada semangat gitu belajarnya, kayak dari teman-teman yang masih SD, SMP sampai SMA. Ketika mereka mengetahui ada kakak-kakaknya yang dari luar Maluku, mereka tuh selalu nyamperin kita untuk ngajak belajar, sekedar ngajak bermain sambil diskusi. Kayak anak SD-nya aja tuh udah seneng diskusi gitu. Yang kita semua sadari tuh kayak ternyata semangat belajarnya orang timur tuh jauh lebih tinggi ternyata dibanding kita, karena orang Maluku atau orang-orang timur tuh ingin membuat Indonesia bagian timur tuh juga maju seperti di Pulau Jawa gitu. Kayak konsepnya Pak Jokowi juga terkait Indonesia sentris, bukan hanya Jawa sentris. Nah itu mereka sangat amat berharap bahwa memang wilayah Indonesia Timur pun akan sama dengan wilayah Indonesia Barat, khususnya di Pulau Jawa. Kayak gitu. Jadi di sana tuh program yang kakak lakuin sebenarnya memang banyak, tapi ini yang paling menurut kakak berkesan dan juga bisa dilanjutkan sama masyarakat yang ada di sana ya. Dan juga masyarakat di sana sangat terbuka, meskipun mereka berada di jauh gitu ya, jauh banget ya di Kalimantan itu, tapi semangat belajarnya sangat tinggi. Berbeda dengan di sini ya kak ya. Aku nggak bilang berbeda ya, tapi yang aku rasakan lebih tinggi. Betul. Ya. Oke, dari banyaknya program, pokoknya hal-hal yang kakak lakuin di sana tentu banyak banget ya kak ya. Ada nggak sih cerita ataupun kesan yang paling kakak ingat gitu? Boleh tolong diceritakan. Wah, ini lumayan banyak juga ya pasti. Yang aku sih nulisnya di diary aku magical memorable gitu. Jadi kayak memori yang benar-benar luar biasa. Fun fact-nya teman-teman, di Maluku itu budaya KKN-nya adalah tidak menempatkan satu kelompok yang berjumlah 10-15 orang di dalam satu rumah. Jadi setiap dari kami per satu orang ini hidup bersama dengan satu keluarga. Nah di situ justru kita kaget nih. Kita kan orang Banten tuh taunya KKN tuh satu kelompok dikasih satu rumah kan di satu desa. Gitu. Nah kita tuh hidup
ya hidup dengan satu keluarga gitu. Jadi aku dikasih hidup bersama atau dikasih tinggal di rumahnya Mama Ate dan Bapak Tata yang sampai saat ini kita masih aktif callingan, video call dan sebagainya. Halo Mama, Bapak. Berasa jadi punya orang tua baru ya Kak ya. Jadi kita di sana juga namanya bukan desa, tapi negeri. Dan dipimpinnya bukan oleh kepala desa atau lurah, tapi oleh raja. Makanya Maluku tuh punya julukan negeri raja-raja, negerinya para raja. Nah, ketika kita sampai, kita datang ke istilahnya kantor desa atau kantor negeri kalau di sana dan dikumpulkan. Jadi kayak, oh Dowi tinggal bersama Mama Ate dan Bapak Tata. Dan kita dijemput oleh masing-masing keluarga tersebut. Ketika sampai rumah, kita diberikan satu kamar khusus untuk kita. Bahkan ketika bapak atau mamanya punya anak pun, anaknya justru yang harus ngalah dan ngasih kamarnya ke kita. Itu pertama kali datang aja mau nangis gitu kayak kita nih siapa gitu tiba-tiba dikasih kamar dan sebagainya. Kita makan, mandi, layaknya beraktivitas sebagai anaknya mereka gitu. Jadi tidak ada pembedaan sama sekali gitu. Jadi tapi di sisi lain kita memang istilahnya kalau mau ketemu nih sama teman-teman kelompok kita ya itu harus janjian dulu by WA gitu. Kita ketemu di kantor negeri atau kita tinggal atau kumpul ke rumah salah satu dari anggota kelompok kita. Nah, kita keliling aja tuh kalau mau kumpul dan sebagainya. Selain itu tentu wisata alamnya yang sekali lagi luar biasa. Pantai di sana tuh jernih banget. Di sana tuh jernih banget. Ketika kita di sini mau ke pantai yang jernih, kita harus ke Ujung Kulon, kita harus ke Pandeglang Ujung dan lain sebagainya. Di sana tuh di pinggir kota aja udah jernih pantainya. Kita bisa ngelihat, teman-teman juga bisa ngelihat dunia Nemo, teman-temannya Nemo dan sebagainya itu gampang banget gitu. Jadi itu jadi jadi kenangan yang kayak bisa nggak ya gue tiap hari gitu kayak gini gitu. Dan makanan di sana tuh fun fact-nya adalah nyambung gitu sama kita. Cuma bedanya mungkin di sana lebih manis, kalau kita lebih gurih kayak gitu. Asin. Dan orangnya benar-benar nggak bisa dilupakan gitu. Semua orang di sana menyambut kita dengan baik. Mereka tahu kita datang dari seluruh Indonesia dan istilahnya pas perpisahan pun mereka memberikan predikat ke kita semua kelompok kita gitu ya dari pemerintah negeri Lotong bahwa kami adalah KKN terbaik yang pernah ada di negerinya, dan itu benar-benar nggak akan bisa dilupakan gitu karena orang Timur tuh punya bukan jargon, punya julukan seperti pohon sagu. Di luar tuh kelihatannya garang, di luar tuh kelihatannya galak, judes dan sebagainya gitu. Tapi hatinya tuh seperti sagu yang putih, lembut dan sebagainya gitu. Nah itu benar-benar nyata gitu bahwa memang orang-orang Timur tuh the best gitu. Sisanya di sana juga mayoritas 90% ke atas kalau nggak salah itu adalah masyarakatnya menganut agama Kristen atau Katolik kalau tidak salah. Nah dari situ juga jadi jadi cerita yang luar biasa karena ketika kita datang ke sana kita perkenalannya itu di gereja. Jadi setelah mereka ibadah di jam 12 kita masuk memperkenalkan diri, maksud kita apa, program-program kerja kita juga seperti apa dan sebagainya. Itu juga nggak akan pernah terlupakan. Dan satu lagi, Maluku di indeksnya kalau nggak salah itu jadi provinsi yang paling toleransi di Indonesia. Nah itu betul-betul terjadi di mana mereka menghargai kami sebagai Muslim. Tentunya tidak ada perbedaan yang mereka tunjukkan atau perkataan rasis dan lain sebagainya. Mereka menganggap kita sama, yang pada akhirnya kita pun merasa bahwa kita adalah orang sana gitu tanpa melihat perbedaan apapun. Oh begitu. Jadi meskipun banyak banget perbedaan, di sana tuh bener-bener welcome ya respon dari masyarakat itu sendiri. Oke, aku mau say hi deh ke orang tua Kak Dowi yang ada di sana. Halo Mama Ate. Ini anak angkatnya diundang di sini nih sebagai pembicara dan menceritakan apa yang terjadi di sana yang bener-bener menginspirasi teman-teman kita yang lagi nonton sekarang ini, Kak. Oke, dari banyaknya cerita, dari perbedaan-perbedaan, keindahan, dan juga kesan dan pesan yang Kak Dowi sampaikan di sini, adakah sedikit tantangan atau kesulitan yang Kak Dowi hadapi dalam menjalankan proses KKN ini?
Tantangan tentu selalu ada di setiap apapun yang kita jalani gitu. Tantangan terbesar sebetulnya adalah melawan pemikiran kita sendiri. Dimana ketika kita tahu kita ditempatkan di Maluku, kita kan udah ngeriset nih, wah mayoritasnya Kristen nih, sedangkan kita dari Untirta semuanya, dari Untirta mayoritasnya Muslim gitu. Nah dari situ mulailah muncul pikiran-pikiran kayak bisa nggak ya hidup berdampingan, bisa nggak ya kita diterima dengan baik gitu. Takutnya juga ketika kita datang ke sana kita terlalu merasa bahwa diri kita lebih maju dibanding mereka dan sebagainya. Nah dari situ ketika memang datang berdialog, berdiskusi dan sebagainya ternyata kita sama. Pemikiran kita juga sama, semuanya sama intinya. Yang pada akhirnya memang yang harus kita lakukan adalah menurunkan ego. Yang harus kita lawan adalah pemikiran kita sendiri, karena terkadang pemikiran kita lah justru yang mempengaruhi kita gitu, mempengaruhi progres kita dan lain sebagainya. Selain itu juga perbedaan bahasa di antar kelompok kita. Itu benar-benar tantangan banget. Orang Aceh dengan bahasa Acehnya, orang Papua dengan logat Papuanya, orang Ambon dengan sisi dialeknya yang rada keras, sedangkan ketemu dengan saya dan teman-teman dari Bogor, ada yang dari Bogor, ada yang dari Jogja yang kita tuh ngomongnya halus gitu. Iya. Kita tuh nggak bisa ngomong teriak-teriak dan sebagainya gitu. Nah dari situ juga kita mulai berdiskusi gitu. Sebaiknya kita ketika berdiskusi bagaimana dan sebagainya gitu. Jadi dari perbedaan budaya dan tradisi itu tantangan yang paling besar sih menurut aku. Benar-benar seru ya kayak pengalaman di sana, jadi pengen ikutan juga. Semoga nanti aku bisa deh ikut ke sana. Iya. Oke, karena aku juga penasaran dan pengen tahu. Kasih tips and tricks secara singkat buat sobat kampus yang nonton, termasuk aku juga sih yang tertarik sama cerita dari Kak Dowi tadi itu. Kalau ditanya tips and tricks, sejujurnya aku aku lumayan bingung untuk jawabnya, karena setiap orang pasti punya background-nya yang berbeda, dengan latar yang berbeda, pengalamannya pun berbeda gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan pengalaman si A dengan si B dan jadi satu acuan kayak gitu. Tapi secara general, sebetulnya tim LPPM Untirta juga sudah menyampaikan ke kami, teman-teman yang memang lolos, dan dari cutting-cutting sebelumnya juga menyampaikan bahwa yang menjadi delegasi adalah orang-orang atau mahasiswa Untirta yang memang aktif berorganisasi. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin semester berapa? 2? Semester 3, semester 1 yang belum berorganisasi dan sebagainya, ayo ikut organisasi minimal 1 kalau memang mau ikut KKN kebangsaan. Syukur-syukur di organisasinya bisa punya pengalaman leadership yang baik, karena memang kita membawa nama Untirta, kita nggak bisa ngikut arus. Jadi pengalaman kepemimpinan tuh sangat dibutuhkan untuk menjadi delegasi. Kenapa? Karena ketika berdiskusi, kita membawa nama Untirta, kita juga harus menyisipkan poin-poin jawara dari Untirta itu agar tercapai gitu. Bayangkan memang belum pernah ikut organisasi sama sekali, nggak ada pengalaman leadershipnya, nah pasti akan terbawa arus aja gitu. Atau istilahnya sekarang ngikut aja gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi dari tim LPPM memang mengutamakan orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan yang baik dan aktif di organisasi. Selain itu, jangan lupa siapkan hard dan soft skill-nya. Apa keunggulan dari diri kamu sesuai dengan fakultasnya tentu. Misal dari pertanian, apa yang udah kamu lakukan sebagai mahasiswa pertanian, pengabdian apa yang sudah kamu berikan ke masyarakat dan sebagainya. Nah kalau dari FISIP sendiri, untuk tahapannya juga sebetulnya dari fakultas dulu, tadi aku kelupaan ya. Jadi fakultas tuh buka pendaftaran KKN kebangsaan, kalau di FISIP, di IG FISIP, dan mungkin fakultas lainnya juga punya IG-nya, jangan lupa teman-teman untuk follow IG fakultas masing-masing, IG-nya LPPM sama IG-nya Untirta. Jadi jangan cuma IG Untirta aja yang di-follow gitu. Nah dari fakultas itu banyak banget persyaratan yang harus kita lakukan. Nah salah satunya di FISIP tuh, aku dengar sih kalau di FISIP selain mengutamakan yang berorganisasi, punya pengalaman kepemimpinan, juga adalah orang-orang yang akademiknya bagus. Jadi memang ada kategori untuk IPK kalau di FISIP ya. Kalau di fakultas lain aku kurang tahu gitu. Jadi teman-teman yang masih sering bolos-bolosan mungkin agak diperbaiki supaya IPS dan IPK-nya baik kayak gitu. Selain itu fokus ke diri sendiri,
apa yang memang kalian tawarkan, kalian unggulkan. Nah kalau di Visip kita tuh stigmanya adalah orang-orang yang aktif ngonten nih teman-teman. Jadi walaupun di Visip tuh ada AP, ada IP, tapi orang-orang tuh taunya Visip tuh ya orang-orang kreatif. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya LPPM tuh nilainya orang Visip tuh orang kreatif. Jadi kalau emang teman-teman saat ini masih minim pengalaman di bidang dunia kreatif dan sebagainya, nah mulai rajin-rajin konten atau cari freelance yang teman-teman bisa punya gitu portofolio yang emang fokus di bidang kreatif atau perkontenan. Kayak minimal bisa ngedit flyer, poster, bisa bikin ya konten day in my life gitu dan sebagainya. Syukur-syukur kita di Visip juga ada banyak radio yang memang memupuk kita untuk menjadi orang-orang yang siap bekerja di industri kreatif. Ada lab TV, lab radio, lab multimedia. Kalau emang teman-teman kayak yang tadi semester 1, semester 3 masih belum tahu mau ikut apa, nah silahkan istilahnya pergunakan lab-lab yang ada di Visip ini untuk memacu kalian jadi orang-orang yang kreatif. Iya, jadi seperti itu. Ternyata emang tahapannya juga lumayan banyak ya dari fakultas. Jadi kunci utama kalau dari Kak Dowi itu harus aktif ya, terutama di organisasi tuh Sobat Kampus dengerin. Nah apalagi untuk anak Visip dikasih tips tersendiri dari Kak Dowi untuk mempersiapkan untuk kedepannya seperti apa. Jadi banyak-banyakin bikin konten, terus bergerak di bidang kreatif untuk mengikuti seperti komunitas radio, komunitas televisi, dan juga lain-lain. Oke Kak Dowi, untuk yang terakhir, aku boleh minta closing statement dan juga pesan untuk Sobat Kampus dan juga teman-teman yang menonton hari ini. Oke, nggak keras ya? Udah closing aja nih kita. Nah untuk teman-teman mahasiswa Untirta yang lagi nonton ataupun yang nanti akan menonton video ini, ketika memang kalian ingin menjadi delegasi Untirta di program KKN Kebangsaan, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah niat sih menurut aku, karena aku niatnya dari maba banget nih aku. Jadi kalau emang yang belum ada niat ya segera niatkan untuk menjadi peserta KKN Kebangsaan. Yang kedua tentu riset. Riset itu sangat penting teman-teman. Kita harus tahu KKN Kebangsaan itu seperti apa. Terus kita juga harus siap bahwa ketika ditempatkan di mana aja. Sebenarnya aku dengar-dengar bocoran sih katanya di Sumatera untuk tahun depan itu. Jadi teman-teman yang mungkin berminat riset lah Sumatera tuh apa budayanya dan sebagainya kayak gitu. Yang ketiga, kita juga harus aktif atau punya jiwa mencari tahu yang luas gitu. Kita harus follow IG yang tadi aku sebutkan kayak LPPM, IG-nya fakultas kita masing-masing, tentu IG-nya Untirta Official. Nah, selanjutnya mungkin pesan dari aku, ketika memang kalian sudah melaksanakan atau sudah melakukan 3 hal tadi, jalani aja sih kalau menurut aku. Jangan istilahnya jangan ngelihat kanan kiri, jangan ngelihat siapa saingan kita, khususnya di fakultas kita. Biasanya kita tahu nih, oh saingan gua ini nih, saingan gua ini nih gitu. Kita fokus ke diri kita sendiri aja, kita matangkan apa yang memang bisa kita tawarkan, kita jual, kita negosiasikan ke tim LPPM Untirta tentu yang menyeleksi dan mewawancara kita gitu. Di situ teman-teman akan atau diharuskan untuk memancarkan sinar kalian sendiri. Jangan sampai sinar kalian itu istilahnya mungkin redup gara-gara sinyal lawan kalian lebih terang gitu. Jadi fokus di diri sendiri dan perbanyak portofolio, khususnya untuk teman-teman atau dari Fakultas Visip nih. Jangan lupa jadi orang yang kreatif dan aktif. Oke tuh dicatat tahun depan, tahun selanjutnya kata Kak Dowi di Sumatera. Pokoknya harus disiapin dari sekarang buat teman-teman yang tertarik buat ikut KKN Kebangsaan. Kisah inspiratif dari Kak Dowi ini benar-benar ngembangin jiwa semangat aku, juga terinspirasi sama cerita-cerita dari Kak Dowi itu teman-teman. Pasti teman-teman juga kan sangat terinspirasi dan termotivasi dari apa yang sudah Kak Dowi ceritakan. Kayaknya cukup segitu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Dowi. Sama-sama, ini UTV udah. Iya, udah ngundang. Terima kasih Sebuah udah mau kebanggaan nih masuk YouTube UTV. Iya, terima kasih udah mau diundang cerita-cerita bareng aku dan juga teman-teman yang sedang menonton saat ini. Bener-bener keren banget Kak Dowi. Terima kasih udah mau menyampaikan, menceritakan segala hal yang udah dilakukan di sana. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak Kak Dowi. Dengan senang hati. Oke Sobat Kampus,
Itu aja cerita-cerita dari Kak Dowi sebagai peserta dari KKN Kebangsaan. Jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe akun YouTube kita, Untirta TV. Dan ikutin terus konten-konten menarik selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan dan juga jangan lupa nyalain loncengnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.